persatuan kita tanpa memandang di antara kita. Bukan dengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam kasih Tuhan. Kau sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Sahabatku, tiada yang dapat memisahkan kita. Suster, Bapak Ibu Guru, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan pendalaman dalam rangka BKSN Bulan Kitab Suci Nasional. Pada pertemuan kedua sudah kita ingatkan tadi, yaitu tentang aku terlibat untuk memperhatikan orang miskin, dan kita juga sudah diajak untuk berbuat nyata. Ada aksi kita, yaitu menyisihkan sebagian uang jajan yang kita miliki untuk kita berikan kepada teman-teman kita yang ada di sini yang sangat-sangat membutuhkan. Dan ini semua nanti kita doakan, dan siapapun nanti yang menerimanya itu digunakan untuk hal yang berguna, terutama dan dikhususkan untuk membayar uang sekolah di sini. Jangan dibuat untuk beli coklat, jangan dibuat untuk beli makanan yang enak, KFC, jangan dibuat untuk beli ayam geprek atau BPK, jangan ya. Atau jangan dibuat nanti untuk beli minyak goreng di rumah, jangan. Tapi untuk membayar uang sekolah. Kalau tidak ada bukumu, beli buku. Kalau tidak ada pulpen, beli pulpen. Kalau sepatu sudah mau makan terus, enggak kan, mau makan dia sudah robek-robek, dibelilah kalau cukup. Sudah, itu dia yang menjadi aksi nyata kita membantu kawan kita yang ada di sekitar kita ini. Mungkin nanti boleh dibuat program oleh suster, beberapa nanti dari kita, punya kelas-kelas tinggi, kita pergi ke anak-anak yang memang dari segi manapun sangat kurang, bahkan dari segi fisik sangat kurang. Pak Guru sering bercerita kepada kalian, ya kan? Mungkin kelas 6, kelas 5 pernah Pak Guru merasa tidak nyaman dekat dengan orang-orang seperti itu ketika Pak Guru masih berada di dalam, ya, masih SMA, masih sekolah SMA. Dibuat Pak Guru apakah yang namanya komunitas murah hati. Ketika ada kami kelompok 4 orang satu kelompok, disuruh kami ke panti Mabri. Ada panti Mabri itu milik Kristen, bukan Katolik, tapi kami ke sana. Diutus, nah di sana ditemukan anak-anak yang kurang dalam segi fisik. Adalah yang luka bakar, adalah yang bagaimana, adalah yang air liurnya itu keluar. Nah masalahnya ada yang botak dan dari liurnya keluar, berada di dekat Pak Guru, dan Pak Guru lari. Itulah dia, tidak pantas ditiru, ya. Itu masih SMA. Nah Pak Guru karena ketakutan dan merasa apa kalau ada orang seperti itu? Jijik. Ya Pak Guru katakan sejujurnya, tapi perlahan-perlahan Pak Guru diajari oleh ketua komunitas itu, tidak boleh, kita itu harus merangkul. Nah disitulah Pak Guru baru menyadari bahwa sepantasnya aku bersyukur, ya, memiliki, ya, seperti inilah dulu keadaannya. Seperti Pak Guru ini bersyukur. Siapa yang tidak bersyukur atas dirinya sendiri? Siapa yang tidak bersyukur? Siapa yang bersyukur? Nah, maka kita diajak mensyukuri
Nah itu nanti program yang Pak Guru sarankan kepada suster. Pak Guru minta kelas tinggi beberapa lah, 3 orang satu kelas, kita pergi ke tempat yang seperti itu biar kalian menyukuri bahwa ada rupanya anak yang seperti ini ya. Oke, itulah dia, supaya kita lebih memperhatikan juga sesama kita. Jangan kita ejek-ejek ya, jangan kita ejek-ejek. Kamu kayak gini, tak boleh. Nah, syukuri aja, oh ini temanku rangkul. Sudah, mengerti semuanya? Mengerti, bagus. Nah, di dalam Injil hari ini juga dan tema hari ini kita diajak untuk menjadi sahabat sejati. Dikatakan di judulnya itu, aku adalah sahabat sejati. Aku berarti diri kita sendiri. Jangan kau tunjuk orang lain, kau adalah sahabat sejati. Bukan, aku. Coba kita ulangi. Aku adalah sahabat sejati. 1, 2, 3. Bukan aku bersahabat, tidak. Aku adalah 1, 2, 3 ya. Sahabat sejati. Baik, kita ulangi sekali dengan kuat. 1, 2, 3 ya. Baik. Nah, ternyata di dalam Injil juga dikatakan bahwa tidak gampang mencari sahabat. Di dalam kitab suci ini nanti yang kita baca, kitab suci Sirat, dikatakan bahwa tidak gampang memilih sahabat sejati. Ada di sini caranya. Nanti kita dan Pak Guru jelaskan. Ya, ada caranya. Dan tidak gampang juga rupanya menjadi sahabat sejati. Nah, nanti kita temukan di bacaan kita hari ini di dalam Sirat 6 ayat 5 sampai 17. Maka untuk itu anak-anak, terima kasih karena kalian sudah membuat dan mengumpulkan aksi nyatanya. Pak Guru sudah lihat, berarti kita masih 99% melakukannya, peduli dan terlibat untuk memperhatikan orang yang kurang mampu. Itu aja ya, jangan yang miskin ya. Baik, maka anak-anak sekalian, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu atas berkat yang Engkau berikan sehingga kami dapat berkumpul kembali di sekolah kami ini. Saat ini kami mau mendalami sabda. Kami mohon ya Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu untuk memberkati kami dan juga kegiatan kami hari ini agar dapat berjalan dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Sekarang siapa yang membawa? Tidak ada lagi tanda salibnya. Sekarang kita berdiri semua dengan hening. Coba berdiri semua dengan hening, tanpa ada suara. Dilipat tangannya, bukan seperti ini. Aku
Boleh dibaca juga ya dalam ayat dan ikuti. Bacaan kita diambil dari Sirah 6 ayat 5 sampai dengan 17. Tenggorokan yang manis mendapat banyak sahabat, dan kemarahan dan keramahan diperbanyak oleh lidah yang manis dan lembut. Mudah-mudahan orang yang damai denganmu banyak adanya, tetapi hanya 1 dari 1000 hendaknya menjadi penasehat. Jika engkau mau mendapat sahabat, kajilah dia dahulu, dan jangan segera percaya padanya. Sebab ada orang yang bersahabat hanya menurut ketikanya sendiri, tetapi pada hari kesukaranmu tidak bertahan. Ada juga sahabat yang berubah menjadi musuh, lalu menceritakan persengketaan untuk menistakan dikau. Ada lagi sahabat yang ikut serta dalam perjamuan makan, tapi tidak bertahan pada hari kesukaran. Pada waktu engkau sejahtera, ia adalah seperti engkau sendiri dan lancang berbicara dengan seisi ruang. Tetapi bila engkau mundur, maka ia berbalik melawan dikau serta menyembunyikan diri terhadapmu. Jauhkanlah diri dari para musuh, tetapi berhati-hatilah terhadap para sahabatmu. Sahabat setiawan merupakan perlindungan yang kokoh. Barang siapa menemukan orang serupa itu, sungguh mendapat harta. Sahabat setiawan tiada ternilai dan harganya tidak ada tertimbang. Sahabat setiawan adalah obat kehidupan. Orang yang takut akan Tuhan memperolehnya. Orang yang takut akan Tuhan memelihara persahabatan dengan lurus hati, sebab seperti ia sendiri, demikian pun temannya. Demikianlah sabda Tuhan. Kepada Pak Guru arahkan kepada kelas 1 dan kelas 2. Itu dia kan? Anak-anak kelas 1 dan kelas 2. Jadi kamu dengar? Ya kan? Jadi tentang apa bacaan hari ini? Tentang apa itu? Apa? Tentang apa Adel? Bukan, maksudnya tentang apa tadi bacaan itu? Iya, judulnya apa judulnya? Sahabat. Bagus. Kelas 2 tentang apa? Jadi ikut tentang apa? Tentang bersahabatan. Bagus. Kelas 1 dan kelas 2. Bagus. Tentang bersahabatan. Yang terdapat di mana? Di mana? Di kitab Sirah. Sirah berapa? Sirah 6 ayat 5 sampai dengan 17. Oke, terima kasih anak. Mantap. Baik, pertanyaan kedua ditujukan kepada kelas 3 dan 4. Nah, dalam teks kitab suci yang kita baca tadi dan yang kalian dengar, terdapat nasihat yang mengatakan kita perlu bertutur kata yang baik dan sopan, serta bersikap ramah kepada sesama kita. Mengapa kita harus berbuat demikian? Jawab kelas 3 dan kelas 4. Mengapa? Mahardika? Bagus. Terutama dulu, langsung dapat jawabannya. Kamu salah. Bagus, langsung dapat jawabannya. Apa tadi Mahardika buat? Supaya mendapatkan teman yang banyak. Coba kita ulangi bersama-sama. Supaya mendapatkan teman yang banyak. 1, 2, 3 ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak Guru kasih kepada kelas 5. Anak
perikop kitab suci yang kita baca tadi. Hal-hal apa aja yang perlu kita perhatikan supaya menjadi sahabat? Atau apa yang perlu kita perbuat dan kita lakukan supaya menjadi sahabat? Yang dikatakan di dalam kitab suci ayat kelas 5 dicari. Carlos, sendiri kan? Keramahan dan kesetiaan, bagus. Tambah lagi. Sembari mencari, coba kelas 6 ini pertanyaan untuk kalian. Menurut kalian kelas 6, mengapa kita perlu menjalin persahabatan? Sampai. Oke, Dirina. Dirina. Supaya kita mendapat ajaran atau pelajaran dari teman kita dan kita memiliki teman untuk menemani kita semasa hidup kita. Oke, bagus. Ayo dicari lagi ya. Itu masih nilai 90. Itu juga 90. Tambahin biar 99. Karena 100 itu nilai Tuhan kita ya. 99. Ayo. Ada Neil, Gabrielstorus, Gihon, siapa lagi? Anugrah, Alexander, mana Alexander? Lederson, apa nak? Bisa nak jawab? Lederson? Oh. Pertanyaannya tadi, hal-hal apa aja yang perlu kita perbuat dalam menjalin persahabatan? Tadi sudah dikatakan si Carlos, kesetiaan. Apa lagi kita bilang? Keramahan. Pertama kita ramah. Lalu setia. Apa? Oke, Gabriel. Menjadi perlindungan yang kokoh bagi teman kita. Oke, bagus. Kelas 6 lagi. Tambahan tadi apa? Ya, Hati. Karena kita makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Belum, sekali lagi, pelan-pelan. Karena kita makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Oke, kita adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu sama lain. Masih ada lagi? Masih ada kelas 5? Kelas 6 itu sudah terang semua. Ya baguslah kelas 6. Kelas 5, ayo, ada 2 lagi. Ada 2 lagi. Ini Pak Guru kasih dulunya. Kalau kau berteman, nak, contoh memberi sesuatu, kau menuntut balasannya. Apalah artinya itu? Apa nak? Ikhlas. Lalu apa pasangannya lagi? Sudah tadi nak setia. Apa lagi? Contoh kau memberikannya dengan cuma-cuma. Apa kata lainnya itu? Mau ikhlas tolong menolong. Rasa orang berbuat tolong ikhlas. Tolong menolong dengan ikhlas. Siapa lagi? Seperti kisah orang Farisi, tahu kan? Peduli, oke, bagus. Dengar dulu cerita ini. Ada. Menurut kalian orang Farisi itu baik atau tidak? Padahal yang dilakukannya yang baik-baik kan? Berdoa, memberi sedekah, lalu apa lagi? Pokoknya ikut aturan Tuhan juga. Kenapa dia dikatakan tidak baik? Bukan. Janganlah, enggak. Karena apa? Apa tadi kata si Denderson? Kenapa dia dikatakan tidak baik? Karena dia tidak tulus melakukannya. Contoh ada Pak Guru ini 100.000. Mana Pak Guru? 5.000 di sini. Munafik. Oke, bagus. Enggak, masalah pemberian. Contoh, orang Farisi itu memberikan gini dia. Tapi kita kalau memberi sedekah bagaimana? Harus gini kan? Iya atau tidak? Supaya apa? Supaya kayak gini. Supaya tidak pamer lah. Oh, aku memberi 100.000. Sam. Oh, aku memberi sumbangan di depan banyak orang. Nah, jadi niatnya itu tidak baik melakukannya itu. Nah, kita pun menjadi sahabat harus niatnya baik. Jangan ketika ada uangnya kita jadi sahabat di sini. Banyak makanan, kita sahabat di sini. Iya. Ya, harus tulus dan setia. Dan apa lagi tadi? Ramah, baru peduli, lalu paham
kepada apapun. Contoh kalau dia lagi bersedih, tahan. Kau harus menjadi pendengar. Itulah sahabat ya. Baik, itulah hal-hal yang akan kita lakukan, yang dikatakan di dalam kitab sirah ini tadi. Nah, baik anak-anak, dengar dulu. Kelas 3. Kalau ada temanmu berbuat jahat, ada gitu kata-kata yang kita tulis bagian penting. Jangan kalah dengan kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ya, ingat aja itu lah. Kita bagaimana berteman bersamamu, berbuat baiklah ya. Lalu ini yang penting, sahabat itu selalu memaafkan. Kita ulangi, sahabat itu selalu memaafkan. 1, 2, 3 ya. Dan tidak pernah menyimpan dendam. Ya. Kalau kamu pernah menyimpan dendam, Pak Guru pun termasuk ya pernah. Namanya juga manusia ya. Pernah ini Pak Guru yang cerita kitab baru Pak Guru. Ya Pak Guru kasih sama teman-teman Pak Guru. Pak Guru peluk terus. Sampai belajar pun Pak Guru buat di sini supaya tidak ada yang pakai. Itu apa namanya? Sama saja. Dia kan. Makanya ditiru ya. Kalau ada sesuatu yang dia bisa kasih aja ya. Sudah. Baik. Tidak pernah menyimpan dendam. Sekali lagi kita ulangi. Tidak pernah menyimpan dendam. 1, 2, 3 ya. Lalu ini syarat persahabatan sejati. Yang pertama yang bisa kita lakukan, saling memaafkan. 1 apa? 2, membantu dalam kesulitan. 3, mengajak kita ke arah yang baik, bukan ke arah yang buruk. Kau mengerti maksudnya nak? Contoh, kau adalah seorang siswa yang mengajak teman-temannya, karena dia ini siswa yang diakui baik. Teman-teman, gak usah kita kerjakan, serempaklah kita gak usah mengerjakan tugas agama ya, supaya kita bilang tidak ada tugas. Nah, apakah itu sahabat sejati? Lalu ada lagi contoh, teman-teman, ada loh tugas agama, mari kita kerjakan supaya Pak Jos itu tidak marah, tidak mukul itu. Wah, iya kan? Nah itu sahabat sejati? Tidak. Iyalah kan. Selalu Pak Guru bilang, kalau kamu sakit jangan tanya kepada Pak Guru dulu, tapi tanya dulu kepada teman. Lalu teman, ada PR kita hari ini. Iya ya kan, begitu ya kan Pak Guru jadi kan. Dia ada kelas 5 Kristi. Iya. Maka Pak Guru sangat marah kalau ada siswa yang sakit, alasannya tidak mengerjakan tugas. Gak datang aku Pak, sakit. Baru Pak Guru bilang, ada temanmu, kecuali temanmu itu tidak menjawab, kasih tahu sama Pak Guru. Iya ya kan? Ya, bicara maksudnya. Oke, baik. Itulah yang harus kita ingat. Sahabat itu tidak pernah menyimpan dendam, tapi selalu memaafkan. Hal yang perlu kita perhatikan, syarat persahabatan. Yang pertama apa? Memaafkan. Yang kedua, membantu atau menolong dalam kesulitan. Yang ketiga, mengajak kita ke arah yang baik, bukan ke arah yang buruk atau salah. Baik. Lalu coba dulu yang ada kitabnya, kitab Deuterokanonika, tolong dulu maju. Ya, maju dulu nak. Dengan tanpa suara. Coba saja, coba di sini. Sini, buka kitabnya tadi. Coba baris. Oke, kita sini nak. Oke, kita sana. Ikuti. Ikuti.
Oke, baik. Coba dulu kita baca ayat 6 baca sudah. Iya, oke. Baik, sudah dibuka semua. Baca ayat 14. Baca dengan kuat. Ayat 14 aja. Ayo, 1. Sudah dapat ayat 14? Kuat ya nak? 1, 2, 3, ya. Merupakan perlindungan yang pokok. Sekali lagi, sahabat setiawan 1, 2, 3, ya. Lanjut. Coba dengan lantang bilang, sahabat setiawan merupakan perlindungan yang kokoh. 1, 2, 3, ya. Lalu ayat 15, sahabat setiawan tiada ternilai. 1, 2, 3, ya. Dan tidak tertimbang. Coba kita ulangi ayat 15 dan 16. Sahabat setiawan merupakan perlindungan yang kokoh. Lalu ayat 15, sahabat setiawan tiada ternilai dan harganya tidak ada tertimbang. Yudas yang makan bersama siapa dia makan? Yesus dan murid-murid yang lain. Baik, kalau murid-murid Yesus, siapa yang memberikan Yesus kepada gulung apa tuh? Bukan, yang menjadikan Yesus Al-Tujuh. Siapa yang menyerahkan dia kepada mereka? Dan apa itu? Yang menangkap Yesus. Siapa? Dengan cara bagaimana? Di gulung baru dicium. Karena udah kayak gitu caranya. Nanti Yesus itu adalah orang yang kucium, orang yang gulung. Itu katanya. Nah itu ya nak, perlu kita sadari bahwa tidak semuanya teman-teman kita ini bisa dijadikan sahabat, ya. Tapi menjadi teman harus, tapi tidak menjadi sahabat. Hanya satulah pilih di mana kamu itu bisa menyeringkan, aku kayak gini, aku kayak gini, ya. Bisa? Oke, baik. Sekarang marilah kita lipat tangan kita. Kita sampaikan dua permohonan kita. Semua lipat tangan dan tutup mata. Allah Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih kepadamu atas waktu yang Engkau berikan kepada kami untuk merenungkan sabdamu. Kini kami hendak menanggapi sabdamu lewat dua permohonan yang akan kami sampaikan kepadamu. Allah Bapa Maha Baik, terima kasih atas sahabat yang telah Engkau anugerahkan bagi kami. Semoga kami mampu menjadi sahabat yang sejati bagi orang lain. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami mohon berkat dan penyertaan-Mu kepada sahabat-sahabat kami. Semoga Engkau senantiasa menjaga, melindungi, dan memberikan yang terbaik bagi sahabat kami, sehingga mereka selalu merasakan kehadiran dan campur tangan-Mu dalam kehidupan mereka. Kami mohon kepadamu ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Murah, kami berdoa bagi teman-teman kami yang belum memiliki sahabat, entah karena dia merasa malu, minder, ataupun suka menyendiri. Anugerahkanlah kepada mereka teman dan sahabat sejati yang setia menemani mereka dalam suka maupun duka, agar mereka sungguh-sungguh mengalami kasih-Mu.
Inilah doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sekarang marilah kita satukan segala doa pujian, syukur dan permohonan kita ini dengan mengucapkan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Sekarang mari kita persiapkan Torik Day kita dengan bernyanyi Kudaki-daki Gunung yang Tinggi. Baik adik sekalian, bukan siswa-siswa, bukan adik siswa-siswa, siswa-siswa sekalian membuat sebuah surat spesial. Sebenarnya ini Pak Guru ajari dulu di mana ini? Membuat surat di kelas 4 ya, kepada temannya masing-masing kan? Oke. Membuat surat spesial untuk sahabat, berarti satu ya. Untuk sahabat satu aja, pilih yang paling terbaik. Surat spesial, lalu memberikan surat itu kepada sahabatnya. Nanti Pak Guru minggu depan, Pak Guru tanya lagi apakah sudah dibuat dan siapa yang mendapatkan surat dari sahabatnya. Itu saja. Lalu kita sebagai sahabat melakukan hal-hal yang baik,
Misalnya berbagi makanan, menolong teman, dan mendoakannya setiap hari. Itu saja nak, yang bisa kita lakukan itu aja, membuat surat itulah. Oke, bisa? Bisa kelas 1? Udah ada sahabat muslimah? Ya ada ya, 1 orang. Oke, baik. Sebelum penutup, kita akan lihat aksi nyata kita kemarin dan kita berikan dengan tulus kepada teman-teman kita yang kurang. Mungkin surat jumlah-jumlahnya itu nak. Surat untuk sahabat itu kita akan bacakan ya nak. Mungkin per kelas akan dibacakan ketika mengembangkan bakat. Ya, nanti kita akan baca beberapa. Maka tulislah sebagus-bagus mungkin. Baik. Baik, yang ada namanya Christine 4A. Christine 4A. Ya. Dipanggil namanya. Ayo maju nanti, mana Christine tidak datang. Udah. Vega 6B. Bariskan. Rela 2B. Ayo maju nak, maju aja. Rela 2B. Romulus 3B. Cita 2A. Alex 3B. Tito 6A. Tito 6A. Adelia 6A. Dan Yosi 6B. Apa? Ada. Datang. Enggak, nanti kakak. Didestikan ada. Terus. Baik. Ini 10. Turun ke atas. Ini. Kesini apa? Coba ya nak, Adelia ada, Tito, Alex, Romulus, Jika, Rela, Mega, itu untuk siapa? Baik, anak didik kami yang baik dan yang dikasih oleh Tuhan, inilah teman-teman kita yang akan kita bantu dengan aksi nyata kita. Tulus saya kita memberikan, nah? Tulus? Tulus? Ikhlas? Ikhlas, anak. Jangan diskut dia takut, jangan ya. Kita harus tulus, oke? Karena ini dipilih karena beberapa alasan dan diketahui semua latar belakang keluarganya ya. Sudah? Tulus kita kelas 6 memberikan? Kelas 5 tulus? Kelas 4 tulus dari kelas? Kelas 3? Tulus tulus ya memberikan? Tulus aja orang, tulus saya kita kelas 2. Ya, kamu nggak mau jadi sahabat sejati? Apa? Bersanda. Kelas 1 tulus. Terima kasih ya. Kelas 1, kelas 6, terima kasih banyak sudah melakukannya. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Kuasi 1B, kuasi. Yang mana kuasi? Sakit. Baik.
ini diberikan oleh frater dan suster. Ayo frater dan suster. Tito, maju ke depan dan kita sama frater ya. Alex, maju ke depan. Romulus, maju ke depan. Jika Rela, Mega, jangan dulu kembali kan? Rela. Adelia, baik, kalian bilang terima kasih kepada teman-teman. Itu bisa membilangnya mewakili. Ayo. Teman-teman, kami ucapkan terima kasih atas kebaikan kalian kepada kami. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Oke, baik anak-anak kami yang terkasih, aksi kita ini dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Setelah suster mendata dan melihat keadaan keluarga, itu dasarnya. Di sini masih banyak yang kurang. Suster tahu itu, ya banyak yang kurang. Tapi mereka lebih, apalagi anak panti, ada 3 anak panti. Lalu yang 1, 2, 3, 4 orang tua sudah mengeluh. Mudah-mudahan keluhan itu memang keluhan yang sesungguhnya. Semoga kita diberkati Tuhan. Yang memberi 1000 kemarin, diberi Tuhan melipat ganda. Oke? Iya, karena sedikitnya dapat kita, maka hanya mereka yang mendapat. Jadi jangan berkecil hati. Ya, ini aksi nyata. Tadi Pak Jose sudah panjang lebar mengatakan, memberi dengan tulus, Tuhan akan menambahkan rezeki yang lain. Oke anak kami? Iya. Yang di depan, Pak Jose tadi katakan ini bukan untuk jajan. Di situ sudah ada tertulis untuk uang sekolah. Maka nanti disampaikan kepada orang tuanya di rumah. Ini kepada suster disampaikan. Baru nanti setelah dibuka di rumah dan disampaikan orang tua, ini langsung kembalikan ke guru. Ke guru kata uang sekolahmu yang tertunggak. Oke? Ada dia juga itu semua. Ya, disampaikan kepada suster grade sekolah untuk membayar uang sekolah kita. Oke, demikian. Terima kasih untuk anak kami semua. Tepuk tangan dulu untuk anak kami. Iya. Dapatlah cinta nanti sama keluarga. Demikian. Baik, kita berdoa. Dilipat tangannya. Kalian sudah bisa. Kita berdoa dengan hening, tutup mata dan lipat tangannya. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami telah menyelesaikan pertemuan ini. Kami sungguh merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami. Kami telah mendengar sabda. Kami mohon semoga sabdamu dapat kami jadikan sebagai pedoman dalam hidup kami, untuk menjadi sahabat yang sejati bagi sahabat sesama kami, khususnya di sekolah kami ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Kita nyanyikan dalam nama Bapa, dalam nama Putra. Baik, dengan ini ibadah PKSN kita yang ketiga sudah selesai. Mari kita bernyanyi.